Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Guru akan menampilkan tayangan ya. Mohon ditunggu sebentar. Iya, Bu. Apakah sudah terlihat anak-anak? Proses, Bu. Ya. Apakah sekarang sudah? Sudah, Bu. Iya. Anak-anak, kali ini kita sudah masuk pada pembahasan panas dan perpindahannya. Tema 6, subtema 2, pembelajaran kedua. Nah, sebelumnya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik semua. Ya, semangat belajar apa tidak? Semangat, Bu. Asik ya. Nah, sudah siap untuk belajar berarti kan ya? Udah, Bu. Ini loh, saya sudah bawa buku. Ya, sebelum memulai kegiatan belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, biasanya yang memimpin untuk berdoa kan ketua kelas. Kali ini Bu Guru tawarkan siapa yang berani untuk memimpin berdoa. Ada yang berani? Mbak Fitria, Bu, berani katanya. Oh iya, boleh Mbak Fitria. Sip, itu bagus sekali. Yuk, memimpin berdoa untuk teman-temannya. Mbak Fitria. Oh, Mbak Fitria sepertinya suaranya tidak terdengar ya. Bagaimana kalau Mbak Ida saja? Iya, Bu. Berdoa mulai. Ayo Mbak Ida memimpin berdoa. Iya. Sudah, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, agar lebih bersemangat lagi, tadi kan anak-anak sudah bilang kalau masih semangat belajar. Nah, untuk lebih bersemangat lagi, kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Siap ya? Iya, Bu. Kita akan bernyanyi lagu Indonesia Raya. Karena kita akan bernyanyi lagu Indonesia Raya, kalian harus bersikap hikmat, karena itu salah satu lagu nasional kita. Kita mulai ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Indonesia Nah, anak-anak, Bu Guru lihat pada Google Meet sudah hadir semua ya. Tidak ada yang belum hadir ini. Tetapi kalian tetap harus mengisikan presensi kalian. Bu Vika sudah mengirimkan di WA kalian. Jangan lupa diisi ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Sekarang ada percakapan antara Rina dan Numa. Apa ya yang sedang Rina dan Numa bicarakan? Coba kita simak. Hai Numa, pernahkah kamu memasak air di rumah? Hai Rina, iya, aku pernah memasak air. Rina, tahukah kamu mengapa ya air yang kita masak lama-kelamaan menjadi berputar-putar? Wah, benar juga ya Numa. Airnya semakin lama menjadi berputar-putar. Mengapa ya hal tersebut bisa terjadi? Bagaimana jika air dipanaskan dalam waktu yang lama ya?
Nah, anak-anak, ada yang tahu mengapa air ketika dipanaskan itu akan berputar-putar atau muncul seperti gelembung-gelembung? Ada yang tahu itu disebabkan karena apa? Mendidih, Bu. Karena direbus. Mendidih. Iya, mendidih karena direbus. Kenapa ya bisa mendidih itu? Karena panas terus itu Bu Guru. Karena api. Karena panas Terus terus, dipancing. karena api, karena mendidih. Benar semua. Nah, agar lebih memahami lagi bagaimana ya prosesnya itu bisa terjadi. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengapa air yang dimasak lama-kelamaan menjadi berputar-putar atau yang disebut tadi mendidih karena panas tadi bilangnya seperti itu. Nah, selain itu kita juga akan belajar meringkas teks eksplanasi dan mengenal berbagai pola lantai dalam tari. Kegiatan yang akan kalian lakukan yaitu meringkas teks eksplanasi dengan membuat peta konsep, melakukan kegiatan percobaan, proses perpindahan panas, cara konveksi, lalu memahami berbagai pola lantai dalam tari, dan mempraktikkan gerakan pola lantai dalam tari. Nah, anak-anak, tadi kan ada 3 yang harus kita pelajari. Ada tadi mau mencari tahu mengapa air bisa berputar-putar ketika dimasak. Kemudian ada meringkas teks eksplanasi. Nah, kamu tahu tidak bagaimana cara meringkas teks eksplanasi? Ada yang sudah pernah tahu atau mungkin pernah membaca-baca di buku dan bahan ajar yang sudah Bu Vika kirim lewat WA Group? Ada yang tahu? Udah baca tapi lupa, Bu. Oh, lupa. Kalau Mbak Latifah lupa, bagaimana dengan Mas Ian? Ingat tidak? Saya juga lupa, Bu. Wah, lupa ya. Ya, nanti dibaca kembali. Sekarang Bu Guru beritahu ya, cara memperoleh informasi penting. Kenapa kita harus menemukan informasi penting? Nah, salah satu cara agar kita bisa meringkas teks, yaitu dengan mencari informasi penting. Caranya yang pertama, membaca judul teks. Yang kedua, membaca teks dengan cermat dan memahami setiap kalimat. Yang ketiga, menggarisbawahi kata-kata yang penting. Kemudian, yuk baca teks berikut. Siapa yang bersedia membacanya? Tidak ada yang bersedia? Wah, harus ditunjuk ya. Saya, Bu. Saya mau. Oh iya, yuk silakan dibacakan teksnya. Air dalam panci kini mendidih. Numa anak yang rajin. Ia sering membantu ibunya. Pagi itu, Numa dan ibunya memasak air. Ketika api mulai dinyalakan, sedikit demi sedikit suhu air berubah menjadi lebih panas. Numa melihat air mulai bergerak berputar. Bu, kok ganti? Nah, selanjutnya yaitu sebentar ya, terlewat ya. Ya, coba dilanjutkan. Numa melihat air mulai bergerak berputar secara pelan-pelan. Setelah beberapa lama muncul gelembung-gelembung di sekeliling panci dalam air. Kemudian gelembung-gelembung tersebut satu persatu naik ke permukaan. Hal itu berlangsung secara terus-menerus hingga air mulai mendidih. Sudah, Bu. Iya, terima kasih ya. Nah, dari bacaan teks tersebut, coba kalian temukan informasi penting dari setiap paragraf. Tadi kan sudah tahu cara menemukan informasi penting itu bagaimana saja. Nah, sekarang kalian berlatih menemukan informasi penting. Nah, tadi LKPD-nya sudah Bu Guru masukkan ke dalam WA Group. Sekarang kalian coba buka yang LKPD pertama untuk mengerjakan dan mencari informasi penting pada teks ini. Sudah? Ya, Sudah Bu. terlihat? Ya. Bu Guru berikan waktu 15 menit cukup ya? Cukup, Bu. Oke. Nah, sudah 15 menit ya?
Sudah selesai apa belum, anak-anak? Sudah. Sudah. Nah, sekarang coba. Kemarin dari kesepakatan sudah Bu Guru bagi kelompoknya. Kelompok pertama, kalau mungkin ada yang masih belum tahu ya, saya kelompok berapa ya? Nah, sekarang Bu Guru bacakan lagi ya. Kelompok pertama ada Latifah, Ida, dan Fitria. Kelompok kedua ada Sulis, Siti Hamdana, dan Muslimah. Kelompok ketiga ada Kartika, Jumianto, dan Emalia. Kemudian kelompok keempat ada Sujianto dan Intan. Sekarang coba Bu Vika ingin dari kelompok 4 memaparkan diskusinya. Informasi penting apa yang kelompok 4 temukan dari paragraf pertama? Sujianto dan Intan, Mas Sujianto dan Mbak Intan. Ya, Bu. Iya, pada paragraf pertama, informasi penting apa yang kalian temukan? Ini Bu, airnya bergerak perlahan, lama-kelamaan muncul gelembung-gelembung Bu. Oh iya, pinter, terima kasih. Ya coba kelompok 2 tanggapannya, menurut kalian betul tidak informasi pentingnya seperti itu? Betul, Bu. Iya, betul. Sama berarti ya? Ya, sama. Sekarang kelompok 1 coba paparkan pada paragraf kedua informasi pentingnya apa? Apa ya, Bu? Yang kedua, panas panci dimulai dari bawah dulu, baru ke atas. Itu ya, Bu? Iya, jadi air itu ketika dimasak, panas yang dari bawah lama-lama akan naik. Kemudian air yang ada di atas yang masih dingin itu akan turun. Begitu prosesnya secara terus-menerus seperti itu. Nah, di dalam LKPD itu kalian juga akan membuat sebuah peta. Bisa kalian foto dan kalian kirim pada WA group ya anak-anak. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, sekarang berarti kalian sudah memahami apa belum? Meringkas teksnya itu mudah atau sulit? Mudah Bu. Iya, nanti bisa bertanya sama Mas Sujianto atau bisa bertanya sama Bu Guru. Nah, anak-anak, tadi kan perpindahan panas itu melalui air tadi, kemudian ada prosesnya, air yang ada di bawah kan panas, lalu naik ke atas menggantikan air yang ada di atas yang dingin. Air yang ada di atas itu turun ke bawah. Itu adalah peristiwa apa? Ada yang tahu tidak? Nggak tahu, Bu Guru. Nah, lalu berarti kita akan menyaksikan video nih agar lebih paham lagi. Nah, sebelum menyaksikan video, nanti kalian amati peristiwa apa yang termasuk perpindahan panas secara konveksi itu. Mengapa perpindahan panas secara konveksi itu bisa terjadi ya? Iya, Bu. Oke. Hari ini sudah siap belajar? Jangan lupa siapkan buku kalian. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Selesai. Anak-anak, coba perhatikan gambar pada tampilan. Apakah itu? Ya, itu adalah gambar air yang direbus. Anak-anak, hari ini kita akan belajar panas dan perpindahannya. Kenapa kalian merebus air? Atau kalian melihat ibu kalian merebus air panas, disebut juga dengan kalor.
merebus air atau pernah melihat ibu kalian merebus air, apa yang terjadi? Ya, air menjadi panas. Salah satu perpindahan panas terjadi secara konveksi. Contoh dari konveksi yaitu rebusan air. Air yang tadinya dingin setelah direbus akan menjadi panas. Itulah yang dinamakan perpindahan panas secara konveksi. Lalu, apa itu konveksi? Konveksi bisa kita artikan sebagai perpindahan panas yang diikuti oleh perpindahan dari zat perantaranya. Nah, anak-anak, untuk lebih memahami lagi, yuk kita belajar bersama. Buka buku kalian ya. Nah, sudah menyaksikan videonya? Sudah, Bu Sudah, Guru. Bu. Iya, tadi perpindahan panas apa yang terjadi di dalam video? Secara konveksi. Iya, secara konveksi. Lalu apa itu namanya? Perpindahan Ingat tidak tadi di dalam video dijelaskan bagaimana perpindahan panas secara konveksi itu? Coba Emalia, yo Mbak Emalia, apa itu perpindahan panas secara konveksi? Itu perpindahannya langsung dari kedua zatnya, Bu. Langsung dari kedua zatnya. Kalau Mbak Muslimah bagaimana? Apa itu perpindahan panas secara konveksi? Ya, perpindahan yang disertai zat perantaranya, Bu. Iya, betul. Betul semua. Perpindahan panas secara konveksi itu perpindahan panas yang disertai dengan zat perantara. Di sini zat perantaranya apa ya, anak-anak? Air, Bu. Iya, benar, air. Nah, untuk menambah pengetahuanmu, kalian bisa membaca materi yang ada di bahan ajar yang sudah Bu Guru bagikan. Nah, untuk menambah pengetahuanmu lagi, coba lakukan percobaan tentang proses terjadinya perpindahan panas secara konveksi dengan kelompokmu. Tulis hasil percobaanmu dalam LKPD 2. Nah, ikutilah langkah-langkahnya dengan benar. Siapkan alat dan bahan yang sudah Bu Guru sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kemudian, foto setiap langkah-langkah percobaan kalian agar Bu Guru tahu langkah-langkahnya seperti apa. Nanti kalian kirimkan melalui WA grup fotonya itu. Sekarang kalian mengerjakan percobaan itu ya. Tuangkan dalam LKPD 2. Sudah siap? Siap, Bu Guru. Iya, Bu, karena ini melakukan percobaan, Bu Guru beri waktu 30 menit cukup ya anak-anak? Cukup tidak? Cukup, Bu Guru. Iya, yuk sekarang dikerjakan dulu. Nanti 30 menit dari sekarang kita akan kembali melakukan Google Meeting. Siap ya? Siap, Bu. Ya, Bu. Iya. Halo anak-anak. Halo, Bu Guru. Sudah 30 menit Halo, ya? Bu. Iya, Iya. sudah 30 menit. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah selesai. Nah, dari hasil percobaan, nanti masing-masing kelompok mempresentasikan ya. Tapi sebelumnya, Bu Guru ingin bertanya, apakah ada kesulitan dalam kalian melakukan percobaan tadi? Kelompok 1, apa ada kesulitan? Tidak, Bu. Kelompok 1 tadi ada Percobaan Ida, dua. Latifa, dan Fitria. Tidak ada ya? Tidak, Bu. Tadi saling membantu. Oh iya. Adakah perlengkapan dari percobaan yang kalian lakukan tadi kurang? Mungkin teman kalian ada yang tidak membawanya. Apakah ada?
Nggak ada, Bu. Membawa Tidak ada. semuanya Iya. lengkap. Oh iya, berarti memperhatikan ya langkah-langkahnya. Lalu, adakah dari teman kalian yang hanya melihat saja? Misalnya, ini tadi kan kelompok 1 kan ada Ida, Latifah, dan Fitria. Mungkin Fitria malah itu diam saja, tidak ikut membantu. Apakah seperti itu ada? Ini misalnya ya. Nggak ada, Bu. Semuanya bekerja sama. Oh, kalau semuanya bekerja sama berarti sudah bagus, sudah sesuai dengan instruksi dari Bu Guru, sudah sesuai dengan perintah dari Bu Guru. Nah, sekarang coba kalian presentasikan. Bu Guru ingin dari kelompok 3, yaitu Kartika, Jumianto, dan Emalia. Ayo paparkan hasil percobaannya. Apa yang kalian temukan? Tadi waktu melakukan pekerjaan kelompok, pada saat mencampurkan gelas bening berisi air dengan pewarna, dengan es batu, lama-lama itu es batunya bisa mencair, Bu Guru, hilang. Iya, mengapa hilang? Karena panas ya, Bu Guru. Iya, karena panas. Bagaimana dengan kelompok 2? Ada Mbak Sulis, Mbak Siti Hamdana, dan Mbak Muslimah. Apakah setuju dengan pemaparan dari kelompok 3? Iya, Setuju, sama, Bu. Bu. Setuju berarti hasilnya sama juga ya? Iya, sama. Iya, sama. Nah, kalian telah melakukan percobaan tentang konveksi. Nah, sekarang Bu Guru ingin bertanya, mengapa panas bisa berpindah? Ayo, mengapa? Karena ada apa tadi panas bisa berpindah? Coba Mbak Intan. Ada? Bu Guru. Ada apa? Bisa diulangi? Tadi pertanyaannya apa, Bu Guru? Oh Sinyalnya iya. hilang-hilang. Mengapa panas bisa berpindah? Karena ada perantaranya, Bu Guru. Iya, karena ada perantaranya. Apa tadi perantaranya? Air, Bu Guru. Air. Nah, tadi kan kalian melakukan percobaannya itu pada air hangat atau air panas ya? Bagaimana jika air yang digunakan itu air dingin sekarang? Apa panasnya masih bisa berpindah? Bagaimana coba? Ayo Ian, Mas Ian, bagaimana jika yang kamu gunakan itu air dingin, bukan air panas atau air hangat? Kalau air dingin nggak bisa panas, Bu. Jadi Kalau tidak bisa air dingin pindah. tidak bisa panas, tidak bisa pindah. Nah, bagaimana dengan jika airnya tadi itu diganti dengan air dingin, apa yang akan terjadi? Mbak Kartika. Mbak Kartika tidak ada ya? Atau mungkin Bagaimana, Bu? sinyalnya? Oh iya, sinyalnya. Apa ya pertanyaannya ya, Bu? Bagaimana jika air yang digunakan itu bukan air panas atau air hangat, melainkan air dingin? Itu tadi melakukan percobaan ya, Bu ya. Kalau yang digunakan Iya. air dinginnya itu nanti dipanaskan, Bu. Tidak, maksudnya tadi kan percobaannya itu kamu menggunakan air panas atau air hangat. Nah, misalnya Bu Vika ingin kamu menggunakan air dingin, kamu ganti dengan air dingin, kira-kira apa yang terjadi? Apa ya, Bu ya? Saya belum Apa praktek ya kok. kira-kira? Saya belum praktek, Bu. Oh, lihat tadi kelompoknya sama Mbak Emalia. Tadi Mbak Emalia sudah memaparkan. Wah, tadi Mbak Kartika tidak memperhatikan ya.
Iya, Bu, tadi saya sakit perut, Bu. Terus nggak Oh ikut iya, kelompok iya tidak makan. apa-apa, tetapi lain kali diperhatikan ya. Iya, Bu Guru. Iya. Nah, tadi kata Mas Ian tidak bisa berpindah panasnya. Betul sekali. Perpindahan panas secara konveksi terjadi dengan adanya zat perantara. Pada peristiwa memasak air, panas air panci akan memanaskan air yang berada di bagian bawah. Air pada bagian bawah akan memanas dan kemudian naik. Sedangkan air yang lebih dingin bergerak turun untuk menggantikannya. Akan ada gerakan siklus berputar-putar. Inilah yang dinamakan perpindahan panas secara konveksi. Namanya juga perpindahan panas secara konveksi ya anak-anak. Jadi ketika diganti dengan air dingin, maka panasnya tidak bisa berpindah. Nah, sekarang ada percakapan antara Rina dan Numa. Hai Rina, ketika kamu dan ibumu memasak air, apa yang terjadi pada air tersebut ketika sudah mendidih? Hai Numa, aku melihat air itu berputar-putar meliuk-liuk ke sana kemari seperti sedang menari. Wah, kamu pandai membuat persamaan, Rina. Apakah sekarang saatnya kamu berlatih menari, Rina? Bolehkah aku ikut bersamamu? Aku ingin mengamati beberapa gerakan tari daerahmu. Tentu saja boleh, Numa. Sebelum kita mulai untuk berlatih tari, kita perlu mengenal macam-macam pola lantai dalam tari. Rina, apakah setiap tarian memiliki pola lantai yang sama ataukah berbeda? Wah, pertanyaanmu sangat menarik. Coba, yuk kita simak berikut. Videonya terlihat ya anak-anak? Terlihat Bu Guru, tapi belum Iya. jalan. Iya, belum Bu Guru jalankan. Tampilan dua tarian menggunakan pola lantai yang berbeda. Nanti kalian amati ya, apakah pola lantai pada kedua tarian ini sama ataukah berbeda. Nah, sudah kalian saksikan videonya? Sudah Bu Guru. Ya, tadi tari yang pertama tari apa namanya? Cublak-cublak suwong. Cublak-cublak suweng. Itu tari yang kedua. Yang pertama tadi yang Bu menggunakan Guru lupa. Iya, yang pertama tadi penarinya menggunakan baju warna hijau-hijau tadi tari apa? Tari apa ya Mbak Muslimah? Iya, perahu layar. Iya, betul. Itu tari perahu layar. Nah, tadi pola lantainya itu sama apa beda? Kalian kan sudah membaca ya bahan ajar. Ada berbagai macam pola lantai. Dari kedua tarian itu tadi yang kalian amati sama atau tidak pola lantainya? Beda, Bu Guru. Beda. Oh, sudah jam 1. Nanti sampai jam berapa? Oh iya. Nah, kalian tadi sebentar lagi ya sudah belajar pola lantai dalam tari. Sekarang pada tugas buat kalian mempraktikkan pola lantai dalam tari. Tugasnya itu nanti kalian praktikkan, kemudian kalian video. Videonya kalian kirimkan melalui WA grup ya. Ya, Bu Guru. Iya, sudah selesai. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar apa saja? Perpindahan panas Bu Guru. Perpindahan panas, apa lagi? Menemukan informasi. Menemukan informasi. Lalu ada yang satu lagi, Pola lantai Bu Pola lantai, Guru. Bu. pola lantai. Nah, untuk Bu Guru ingin tahu kalian benar-benar sudah paham materinya apa belum, nanti ada evaluasi yang harus kalian kerjakan. Nanti linknya Bu Guru kirim melalui WA grup ya.
Ya, Bu Guru. Iya, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.